Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan administrasi pemerintahan desa. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kewenangan desa. Seperti kita ketahui dalam sejarah perkembangan desa di Indonesia gitu ya. Kewenangan ini berfluktuasi terutama sebelum sebelum Indonesia merdeka ya. Terus setelah ada Undang-Undang nomor 9 nomor 5 tahun 79 tentang desa gitu ya. Dan setelah reformasi ini muncul Undang-Undang tentang sistem pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang disusul dengan ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan dilanjutkan dengan ada PP Peraturan Pemerintahnya tentang desa, yaitu 72 tahun 2005 ya. Nah, persoalan yang sangat mendasar itu pertama kali ya tentang kewenangan desa. Apa sih kewenangan desa itu ya? Seperti kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang nomor 2299 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 atau PP 72 tahun 2005 tentang desa itu sebenarnya ada political will yang kuat ya, ingin mengembalikan otonomi desa gitu ya. Nah, tentu saja dengan otonomi desa itu pada dasarnya adalah mengenai kewenangan yang dimiliki oleh desa. Nah, itu pada dasarnya sebelum ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, nomor 6 tahun 2014 tentang desa gitu ya, yang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah gitu ya. Nah, kewenangan-kewenangan yang diatur baik melalui PP nomor 72 tahun 2005 maupun Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, itu pada dasarnya kewenangan desa itu meliputi sebagai berikut ya. Jadi ini pertama, ini yang berkaitan dengan kewenangan. Kewenangan itu ada 4 bidang pada dasarnya ya. Sudah diatur demikian juga di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu juga tentang desa itu ada 4 bidang ya, ada penyelenggaraan pembangunan desa, ada pelaksanaan pembangunan desa, ada pembinaan kemasyarakatan desa, dan ada pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini sebenarnya bidangnya ada 4 ini, ada penyelenggaraan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, pada dasarnya jenis kewenangan yang ada di dalam undang-undang sebelum Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu adalah pertama, ada urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa atau adat istiadat. Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa. Jadi ini ada kewenangan yang berdasarkan hak asal usul desa. Misalnya seperti kewenangan menentukan sendiri pemimpin desanya atau menentukan kadesnya itu. Jadi kades itu dipilih langsung sejak dulu. Kewenangan untuk mengelola tanah Tirisara, tanah bengkok gitu ya. Itu juga termasuk hak asal usul desa gitu ya. Dan yang kedua, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota diserahkan pengaturannya kepada desa atau kewenangan lokal kepala desa. Nah, ini dulu adalah urusan itu basis dari undang-undang sebelum Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu, bahwa kewenangan itu diserahkan dulu ke kabupaten kota. Nah, setelah kabupaten kota itu diserahkan kepada desa gitu ya. Jadi ada bertingkat juga, berjenjang juga. Jadi pemerintah itu menyerahkan urusan pemerintahan itu, kewenangan urusan pemerintahan itu diserahkan ke kabupaten kota, dan kabupaten desa baru menyerahkan kembali ke desa itu. Nah, itu jadi ada berjenjang. Nah, kecuali pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu ada kewenangan lokal sekali desa. Jadi sekarang itu di undang-undang yang terbaru itu Undang 6 tahun 2014 itu
dari pemerintah pusat, dari undang-undang diserahkan langsung untuk undang-undang apa saja. Nah, kalau dulu tidak. Kalau dulu mampir dulu ke kabupaten kota, baru kalau kabupaten kotanya mau ya diserahkan, kalau nggak mau ya nggak. Dan kebanyakan kalau yang saya baca dari peraturan daerah itu masih jarang sekali kabupaten kota yang menyerahkan kewenangan itu ke desa. Kecuali di Kabupaten Bandung itu sudah ada peraturan daerah yang menyerahkan beberapa kewenangan dari kabupaten ke desa itu. Yang ketiga ada tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi ada tugas pembantuan dari pemerintah pusat ya ke desa gitu ya. Nah, itu biasanya misalnya urusan mengenai PNPM gitu ya, diserahkan ke desa gitu. Urusan mengenai rute lahu program tidak layak huni dari programnya pemerintah Provinsi Jawa Barat ke kabupaten kota di kabupaten Jawa Barat. Termasuk sebelumnya itu ada juga program-program yang lain gitu ya dari pemerintah provinsi kepada desa gitu, atau dari ke kabupaten ke kota ke desa gitu ya. Ada juga itu urusan yang serahkan. Nah, jadi misalnya dulu itu ada pemungutan PBB, nah diserahkan itu ya, walaupun sekarang tidak ada lagi. Lalu urusan pemerintah daerah lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi ada juga yang seperti itu. Nah, sekarang kita bicarakan satu persatu ya, kewenangan yang sebelum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang lebih atas. Misalnya pengelolaan tanah ulayat atau tanah penggawa cari, pengelolaan pasar desa, pengelolaan embung desa. Nah, itu salah satu dari kewenangan berdasarkan asal usul. Nah, kalau sekarang ini berdasarkan asal usul lebih luas lagi ternyata ya, karena pada dasarnya sejak lama di beberapa desa adat itu gitu ya, sudah diatur tentang hukum pidana desa lah, hukum perdata desa, lalu hukum perkawinan gitu ya, hukum waris gitu, hukum perkawinan, nah, menjadi hak asal usul desa sendiri ya. Nah, pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul daerah dan ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten kota. Nah, sebaiknya memang ini walaupun dengan undang-undang terbaru juga ya, sebaiknya pemerintah daerah kabupaten kota itu menentukan dulu ya, menginventarisasi jenis-jenis kewenangan desa setelah ada gitu ya, berdasarkan asal usul itu lalu ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah gitu. Baiknya begitu supaya jelas tegas gitu ya. Lalu juga ada tugas pembantuan atau kewenangan yang ditugaskan. Nah, tugas pembantuan yang diberikan pada daerah dan atau desa meliputi sebagian tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah atau desa akan lebih efisien. Tugas pembantuan yang diberikan provinsi kepada daerah otonom, kepada kabupaten kota atau desa meliputi tugas-tugas provinsi, antara lain bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten, kota, serta sebagian tugas pemerintah dalam bidang tertentu lainnya, termasuk sebagian tugas pemerintah yang belum dilaksanakan oleh kabupaten kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota kepada desa mencakup sebagian tugas kabupaten kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten kota. Nah, itu bisa terjadi. Dan yang keempat itu urusan pemerintah lainnya. Urusan pemerintah lain antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pembentukan BUMDes desa atau desa. Nah, itu urusan lainnya ya. Jadi bisa saja itu dilaksanakan oleh desa. Lalu urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi, dan pasar desa. Dan urusan masyarakat lainnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial, budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, ada istilah. Nah, urusan pemerintah lainnya ini sekarang melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu lebih dirinci nih ya. Dari 4 bidang itu diantaranya termasuk ini juga, lebih mana saja yang masuk gitu ya. Nah, termasuk ke dalam bidang-bidang pemerintahan yang 4 itu. Nah, itu apa yang berkaitan dengan
di kewenangan desa berkaitan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015. Nah, sekarang setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 itu ini Kementerian Desa dan Transmigrasi Daerah Tertinggal itu mengeluarkan peraturan menteri, yaitu peraturan menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Nah, ini sekarang lebih rinci lagi ya. Nah, wewenang, nah ini suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Nah, keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi turunannya seperti peraturan perundangan. Asas legalitas, setiap negara pemerintah dan kenegaraan harus memiliki reglementasi. Jadi kewenangan diberikan oleh peraturan perundangan. Jadi pada dasarnya supaya dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, pemerintah desa pun ya harus memiliki wewenang. Ya, nah wewenang ini tentu saja bisa diatur melalui peraturan perundangan yang ada melalui dari tingkat undang-undang maupun peraturan-peraturan daerah gitu ya. Nah, kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pertama, ini bahwa asas yang digunakan adalah asas rekognisi dan subsidiaritas, bukan destinasi atau residualitas. Jadi pada dasarnya ini adalah pengakuan bahwa negara, pemerintah itu mengakui kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh desa. Dan memang dari dulu sudah ada gitu ya. Sedangkan asas subsidiaritas adalah bahwa kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh desa itu sebenarnya posisinya itu tidak boleh bertentangan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah yang lebih atas, gitu ya. Nah, itu. Jadi bukan desentralisasi atau residualitas. Jadi bukan kewenangan yang sisa atau diserahkan, itu tidak. Memang diakui saja, gitu ya. Dan sudah ada gitu. Desentralisasi atau residualitas mengakibatkan desa hanya menjadi bagian dari daerah. Nah, ini desentralisasi berhenti di kabupaten kota ya. Nah, itu. Jadi kalau desentralisasi dan residualitas itu mengakibatkan desa hanya menjadi bagian dari daerah. Nah, seperti yang di undang-undang sebelumnya gitu ya. Dan di samping desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten kota, sehingga desa hanya menerima sisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk alokasi dana desa. Nah, ini makanya di Undang-Undang Nomor 6 ini ya tadi otonomi desa itu benar-benar mau ditegakkan gitu ya. Secara political will. Nah, political will-nya gimana? Ya kita nilai gitu ya. Nah, sekarang apa sih kewenangan lokal berskala desa? Nah, kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. Jadi kewenangan itu skalanya desa saja. Nah, bukan antar desa ya, skala lingkup kecil aja dalam desa. Kewenangan berkaitan dengan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa, kurang punya dampak keluar atau eksternalitas dan kebijakan makro yang luas. Subsidiaritas masalah atau ukuran berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diselesaikan oleh organisasi lokal tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Jadi silakan ditangani, diselesaikan oleh desa sendiri, tapi jangan bertentangan dengan kewenangan yang di pemerintah yang di atasnya. Nah, kewenangan desa itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan bidang pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan desa seperti yang disebutkan awal ya, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Sedangkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Nah, ini saya jelaskan berdasarkan versi undang-undang saja ya, bukan pendapat saya. Nah, kewenangan lokal berskala adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang
telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan perkasa masuk desa. Jadi kewenangan lokal skala desa itu ya yang sekarang aja diatur ya, tapi sebenarnya bisa berkembang. Ya yang potensinya ada, yang sudah dilaksanakan oleh desa, atau nanti mungkin dalam perkembangannya ada perubahan-perubahan baru berdasarkan prakasa masyarakat desa. Nah kalau kita lihat gitu, ini kalau bidangnya itu ada empat gitu yang saya sebutkan tadi, bidang pelaksanaan hutan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, maka sedangkan asal usulnya itu ada dua ya, apa jenisnya itu ada asal dan ada desa adat, lokal kepala desa, maka sebenarnya bidangnya ini ada 6 ya, ada 6 kotak. Bidang pelaksanaan pemerintahan kalau berdasarkan adat istiadat hasil apa, bidang pembangunan apa, bidang masyarakat apa saja, bidang masyarakat. Nah, di bidang lokal kepala desa nah, apa saja ini 4 juga. Jadi sebenarnya ada 8 ya kewenangan gitu ya sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana menurut peraturan perundang-undangan gitu ya, ruang lingkup berdasarkan hak asal desa. Nah, misalnya ini sistem organisasi perangkat desa. Nah, sekarang itu bisa ya, walaupun dimanapun juga bisa gitu ya. Misalnya dalam menentukan bahasanya gitu ya, ya. Ada yang ulu-ulu, ada yang kepala seksi, ada yang kepala kaur gitu ya. Macam-macam silakan saja lah gitu ya. Ya, walaupun ada peraturan Menteri Dalam Negerinya yang mengatur tentang sistem organisasi ini ya. Lalu sistem organisasi masyarakat adat silakan gitu ya. Bagaimana sistem organisasi masyarakat adat, desa di adat itu seperti apa gitu ya. Disilakan itu, termasuk sistem organisasi masyarakat adatnya misalnya di Minangkabau, di daerah Sumatera Utara gitu ya, di Aceh, di Papua, silakan itu berkembang gitu. Lalu juga pembinaan kelembagaan masyarakat. Nah, lembaga-lembaga masyarakat itu silakan dibina masing-masing gitu. Pembinaan lembaga dan hukum adat. Nah, silakan semuanya itu ya. Pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat. Pengelolaan tanah bengkok, pengelolaan tanah pejatuh, pengelolaan tanah desara, dan pengembangan peran masyarakat desa. Nah, ini berdasarkan asal usulnya. Termasuk sistem organisasi desa dalam memilihnya gitu ya. Lakukan pemilihan desa silakan. Itu menjadi kewenangan desa masing-masing gitu. Asal usul termasuk mengangkat perangkat desanya, walaupun sekarang sudah ada peraturan daerah gitu di beberapa kabupaten kota itu yang mengatur bagaimana sih supaya mendapatkan perangkat desa yang terbaik. Tapi cuma pedomannya saja ya. Sedangkan prakakanya, pelaksanaannya diserahkan ke desa masing-masing. Nah, ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa adat. Pertama, ini penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat desa adat. Peranata hukum adat. Nah, jadi peranata hukum adat silakan tadi yang pernah saya sebutkan, mulai dari hukum pidana, hukum perdata gitu ya, hukum perkawinan, hukum waris itu. Nah, silakan saja itu diatur masing-masing gitu ya berdasarkan yang ada di sana. Lalu pemilikan hak tradisional. Nah, lalu pengelolaan tanah kas desa adat, pengelolaan tanah ulayat. Nah, di beberapa desa adat di Indonesia itu memiliki tanah ulayatnya. Nah, itu pengelolaan silakan gimana? Silakan ke mereka masing-masing gitu ya. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat. Nah, apa saja silakan ya. Pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat dan masa jabatan kepala desa adat itu ditentukan oleh masing-masing. Nah, sekarang kewenangan lokal berskala desa. Pertama, ada beberapa kriteria. Pertama, kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Itu yang utama dulu ya, kewenangan skala itu. Yang kedua, kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya dalam wilayah dan masyarakat desa yang punya dampak internal desa. Yang ketiga, kriterianya kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa. Kriteria yang keempat, kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atau atas dasar prakarsa desa. Yang kelima, program kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa. Ya, misalkan ada perusahaan yang membangun instalasi air bersih,
perusahaan ini akhirnya serahkan pengelolaannya itu ke desa. Nah, sudah menjadi kewenangan desa itu pengelolaannya itu ya. Walaupun tadi yang membuatnya itu adalah pihak swasta. Lalu ada kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Nah, itu juga bisa. Nah, sekali lagi bidangnya itu ada bidang pemberdayaan desa, bidang desa, bidang desa, dan bidang masyarakat. Nah, sekarang bidang pemberdayaan desa itu apa saja kewenangan lokal berskala desa itu? Nah, ini mulai dari penetapan dan penegakan batas desa, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, termasuk yang sekarang ini sakit aktif gitu ya, sakit gitu sekarang itu ya, itu juga bisa dikembangkan sistem administrasi dan informasi desa. Lalu pengembangan tata ruang dan peta sosial desa, nah itu bisa dibikin dari bidang pemerintahan itu, kewenangan lokal itu, sekali desa. Pendataan dan penghasilan tenaga kerja desa, nah juga bisa memetakan itu. Jadi berhak itu artinya sih apa ya? Kalau sudah dicantumkan di sini, gitu ya, pemerintah desa itu berhak melakukan kegiatan yang misalkan melakukan pendataan, penghasilan tenaga kerja desa. Nah itu berhak itu, jangan mengeluarkan dana desa atau ADD. Gitu. Dana DD atau DD itu bisa dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sesuai tercantum di dalam bidang kewenangan-kewenangan. Jadi kewenangan-kewenangan ini memberikan rekomendasi supaya desa itu melaksanakan pembangunan itu, melakukan kegiatan keempat bidang tadi, gitu, empat bidang tadi, itu tidak akan menyalahi aturan lah gitu. Karena itu dasar regimentasinya kan, wewenang itu ada dasar regimentasi. Nah itu sebenarnya boleh melakukan apa saja kena sesuai dengan ketentuan peraturan undangannya. Nah ini kewenangan-kewenangan Indonesia bisa. Jadi pemerintah desa itu bisa melakukan apa yang saya sebutkan ini gitu. Lalu misalnya pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian di sektor non-pertanian, nah itu juga bisa. Jadi kalau melakukan pendataan penduduk juga bisa itu ya. Didanai oleh dana desa atau ADD gitu. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja atau tingkat aktivitas yang kerja. Tapi bisa saja ini ya pendataan ini, kewenangan ini juga duitnya juga bisa dari misalkan BPS gitu ya. Kalau memang BPS membutuhkan data ini dan disuruh ngerjakan desa ya namanya itu tadi tugas pembantuan gitu ya namanya itu ya. Lalu pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Nah, itu termasuk kan menjadi kewenangan desa. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri. Lalu penetapan organisasi pemerintah desa. Nah, penetapan organisasi pemerintah desa itu mulai ketuk palu gitu ya. Pemerintah desa sendiri di bidang pemerintahan itu kewenangannya ya. Lalu pembentukan badan pemerintah desa. Nah, itu juga bisa termasuk biaya untuk kerjanya BPD itu juga bisa dari ADD atau DD gitu ya. Penetapan BUMDes, nah bisa didanai BUMDes itu kan ada ini ya. Lalu penetapan APBDes, penetapan peraturan desa juga bisa dibikin itu di bidang pemerintahan. Penetapan kerjasama antar desa, pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa, nah ini di bidang pemerintahan itu ya. Pendataan potensi desa, lalu pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa. Bisa gitu kan, misalnya tanda bengkok, tanda cari gitu, diserahkan saja bisa kepada siapa. Tapi harus ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala desa atau peraturan urusan kepala desa gitu ya. Penetapan organisasi pemerintah desa, pembentukan badan terus ya. Lalu penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, kejadian luar biasa lainnya dan sebagainya. Nah itu di bidang pemerintahan, artinya nanti kasih pemerintahan itu seksi pemerintahan itu yang ngerjakan gitu ya. Lalu pengelolaan aset desa, penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial masyarakat desa. Nah di bidang pembangunan ini sangat banyak ternyata ya di bidang pembangunan itu ya. Sebab di bidang pembangunan desa ini ada sub bidangnya. Pertama ada sub bidang pelayanan dasar desa, ada sub bidang sarana dan prasarana desa, ada sub bidang pengembangan ekonomi lokal desa, dan ada sub bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. Jadi ada 4 sub gitu ya.
Apa saja bidang sub-sub itu. Nah, misalkan dalam pelayanan dasar. Nah, ini kewenangan itu bisa misalnya pengembangan pos kesehatan desa dan Polidas. Itu bisa menggunakan uang yang diterima oleh desa itu dan bisa melakukan kegiatan ini gitu ya. Lalu pengembangan tenaga kesehatan desa. Nah, bisa tenaga kesehatan itu apakah nanti itu bidan desa, menteri desa gitu ya. Lalu pengelolaan dan pembinaan posyandu. Nah, itu jadi pelayanan dasar itu posyandu itu bisa didanai dari dana desa atau dana ADD gitu ya. Nah, misalnya apakah itu layanan gizi balita. Nah, itu kan biasanya layanan gizi balita itu supaya waktu pertimbangan gitu ya, pemeriksaan kesehatan itu biasanya disertakan lah itu ya, biasanya dikasih makanan tambahan ya. Nah, itu makanan tambahan itu bisa dari dana desa sekarang itu. Pemeriksaan ibu hamil, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi dan gerakan sehat untuk lanjut usia. Nah, ini bisa dikerjakan oleh desa ini ya. Lalu pembinaan dan pengawasan usaha kesehatan upaya kesehatan nasional. Nah, itu termasuk pelayanan dasar itu ya. Membina misalnya apa itu bukan dukun ya, apa ya? Apa namanya itu ya? Ya orang-orang yang ahli bidang kesehatan alternatif gitu, termasuk ke dalam wilayah ini gitu ya. Melakukan pembinaan pengawasan itu dikumpulkan, diberi pembinaan, itu desa bisa melakukannya dengan menggunakan dana desa atau ADD gitu. Lalu juga pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan organ dan zat adil di desa. Nah, itu termasuk juga kewenangannya sangat luas sekali ya. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Nah, termasuk pilihan dasar itu adalah PAUD. Jadi kalau PAUD itu apakah kelompok bermain gitu ya, apakah TK, TKA gitu ya, itu termasuk dalamnya. Lalu pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan desa. Nah, itu bisa dikasih itu pembinaan itu sana. Ya, dananya itu bisa dikasih pembinaan oleh desa. Lalu fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa. Nah, memfasilitasi menyediakan gedungnya, jadi membangun gedung untuk kelompok belajar. Nah, bisa itu dilakukan sebagai bentuk kewenangan pelayanan dasar. Nah, yang kedua berkaitan dengan subbidang sarana prasarana desa. Nah, apa saja kewenangannya dan apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa? Pertama, pembangunan pemeliharaan kantor dan balai desa. Nah, itu jelas bisa ya. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, itu bisa juga itu. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani. Lalu pembangunan dan pemeliharaan embung desa. Pembangunan energi baru dan terbarukan. Jadi kalau bisa di beberapa desa di Sumatera itu yang memiliki sungai yang curangnya sangat tinggi sehingga bisa dijadikan pembangkit listrik ya, itu bisa saja dilakukan itu ya. Lalu pembangunan peliharaan rumah ibadah, nah itu bisa ya digunakan gitu. Pengelolaan pemakaman desa dan penjelasan, pembangunan dan peliharaan sanitasi lingkungan, nah itu bisa dibangun itu sarana itu ya. Nah, jadi kalau kita kan biasanya pembuangan air di desa itu sangat kacau kan, itu kadang-kadang karena penataan rumahnya, tata ruang desanya tidak benar gitu. Jadi kalau bikin rumah itu mana airnya kemana saja gitu ya, susah jadinya. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier ya, tapi kewenangan desa itu ya. Jadi irigasi yang masuk ke ini ya, ke sawah-sawah petani gitu ya, itu irigasi tersier gitu ya. Lalu pembangunan peliharaan lapangan desa, termasuk merevitalisasi, termasuk memanfaatkannya gitu ya. Pembangunan peliharaan taman desa, kok bisa ya sekarang taman desa nggak ada, lapangan desa tidak ada sekarang itu kebanyakannya, sehingga sekarang ini anak-anak itu tidak ada ruang gerak ya, tidak bisa bergerak karena apa? Taman tidak ada, lapangan tidak ada. Kalau dulu kan biasanya mau olahraga di lapangan desa, main bola lapangan desa, mau lari-lari lapangan desa, bermain lapangan desa. Sekarang tidak ada lagi. Lalu pembangunan peliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan pengembangan sarana prasarana produksi di desa. Walaupun itu sarana produksi di desa bisa dibantu gitu ya, atau bisa menggunakan dana desa atau ADD.
Nah, yang ketiga subbidangnya itu pengembangan dari pembangunan desa itu adalah pengembangan ekonomi lokal desa. Apa sih kewenangannya? Nah, misalnya di sini secara rinci disebutkan pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa. Nah, itu. Jadi desa itu bisa membangun dan mengelola pasar desa dan kios desa. Yang kedua, pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan pirik desa. Itu bisa juga ya. Nanti dijadikan sumber pendapatan. Walaupun nanti sudah jadi lebih baik diserahkan ke BUMDes. BUMDes yang biarkan mengelola. Nah, sedangkan desa ya, pembangunan pasar desa atau kios desa, tempat pelelangan ikan itu nanti bisa menerima bagian bagi hasil dari BUMDes. Lalu pengembangan usaha mikro berbasis desa. Nah, ini juga bisa ya. Kelompok pengrajin makanan, pengrajin mebel ya. Itu bisa dibina itu. Lalu pendayaan keuangan mikro berbasis desa. Nah, itu ya bisa juga kita mengembangkan mungkin tadi berbasiskan BUMDes gitu ya, bisa simpan pinjam. Lalu pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan. Oleh itu juga pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan peternakan cadangan pangan desa. Ini pengelolaan juga bisa ya. Lalu penetapan komunitas unggulan pertanian dan peternakan desa dan pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu dan menjadi pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan. Ini juga bisa sebenarnya ya. Jadi mengusahakan itu bisa gitu ya. Ya tentu saja ini harus desa tidak turun langsung tapi harus melalui BUMDes. Lalu pengembangan benih lokal, pengembangan ternak secara kolektif, pembangunan dan pengelolaan energi mandiri, pendirian dan pengelolaan BUMDes, pembangunan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan padang gembala, pengembangan wisata desa di luar rencana induk, pengembangan pariwisata kabupaten kota. Jadi misalkan desa wisata sekarang kan bisa berkembang. Tapi sekali lagi tetap harus pengelolaannya diserahkan BUMDes. Pengelolaan balai benih ikan, pengelolaannya kalau di prasarana kan pembangunannya. Nah, kalau ini pengelolaannya serahkan ke kewenangan pengembangan ekonomi lokal desa. Lalu pengembangan teknologi tepat guna, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dan pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumbuh pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Nah, yang bidang yang keempat yaitu bidang kemasyarakat desa. Jadi pembidang masyarakat desa, terutama yang berkaitan dengan kewenangan membina keamanan, keterlibatan, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa. Oleh karena itu, ya Kantip gitu ya, Kamra gitu. Kalau dulu namanya Hansip, nah itu menjadi wewenang dari desa juga bisa melakukan pembinaan tersebut. Lalu yang kedua, membina kerukunan warga masyarakat desa. Jadi RT RW itu dibina itu ya. Termasuk juga nanti Karang Tarunanya gitu ya, PKK-nya gitu ya. Itu bisa dibina oleh desa dalam kerangka pembinaan kemasyarakatan desa. Lalu memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa. Nah, ini desa itu tugasnya sangat luas ya. Jadi kalau ada perceraian ya nanti sebelum ke pengadilan agama ya didamaikan dulu. Ada perkelahian didamaikan dulu di desa ya. Dan apapun kegiatannya itu dilakukan di desa. Lalu yang keempat, melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa. Nah, itu juga terus-menerus ya, itu kelembagaan desa. Nah, sedangkan bidang yang keempat itu bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, bidang pemberdayaan masyarakat ini pertama berkaitan dengan pengembangan seni budaya lokal. Jadi kalau ada seni budaya lokal dikembangkan silakan, itu bisa dananya ngambil dari dana desa atau adik. Lalu pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. Nah, ini juga bisa ya, fasilitasi saja. Kalau kegiatan fasilitasi berarti bisa, walaupun dalam pembangunannya, pengembangannya itu tadi masuk pembinaan masyarakatan. Lalu yang ketiga, fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui kelompok tani. Jadi ini memang agak membingungkan itu sengaja sebenarnya ya, antara pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Ini kelihatannya sama-sama saja, bedanya dari mana ini? Pembuat undang-undang itu harus tegas harusnya ini. Ada kelompok nelayan, kelompok seni budaya dan kelompok masyarakat lain di desa. Nah, tapi ingatkan fasilitasinya bukan pembentukannya. Bisa pembentukan gitu, tapi ini fasilitasi. Ya. Jadi bisa sebagaimana supaya sudah dibentuk lalu bisa berjalan gitu ya di fasilitas. Lalu pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin ya bisa itu ya. Jadi uang-uang ADD maupun DD itu bisa di situ digunakan.
fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel. Itu bisa beri santunan dan kesehatan. Lalu pengorganisasian melalui pembentukan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa. Jadi kalau ada warga masyarakat yang kena kasus hukum itu bisa dibantu gitu ya. Lalu apakah mau menyediakan pengacaranya gitu ya, melihat hukumnya atau seperti apa gitu ya. Lalu analisis kemiskinan secara pasar di desa. Lalu penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup sehat. Nah ini juga agak dengan posyandu tadi agak sama ya, pembangunan pelayanan dasar itu ya. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan pemberdayaan masyarakat. Lalu peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa. Lalu selanjutnya ada juga pendayaan teknologi tepat guna. Nah itu ada juga kan tadi di dalam bangunan ekonomi lokal desa itu juga ada tuh ya, pendayaan teknologi. Lalu peningkatan kapasitas masyarakat melalui kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok muda, dan kelompok lain sesuai dengan polisi. Nah ini perlu dijelaskan juga karena ini secara simultan, secara barengan kadang-kadang bersinggungan dengan tadi pembinaan kemasyarakatan desa itu ya. Kelembagaan kemasyarakatan desa itu jadi lembaga di sana. Ini juga kan lembaga sebenarnya nih. Ya, harus dijelaskan sebenarnya ini oleh pembuat undang-undang ini. Nah, saya kira itu berkaitan dengan yang berkaitan dengan keuangan desa. Ya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.